Sedikit tapi nyentuh ya. Besok kita ngumpul ya. Oke guys, pagi ini saya Anto dari AMJ mau menghadiri just training di hari kedua untuk Ken. Nah, jadi selain kita melakukan pemasangan audio, review audio, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan seperti just training ini. Jadi untuk menambah ilmu dan wawasan kita juga, serta untuk mendapatkan sertifikat bahwa memang kita bergerak di bidang audio mobil. Yuk kita langsung jalan. Hari ini acaranya di Hotel Grand Orchard, Jakarta. Kita ketemu di sana ya. Iya, nanti. Oke, kita sudah sampai di Grand Orchard Kemayoran. Jadi ini hari kedua kita ikut internasional Ken Just Training. Ikutin terus kegiatan kita langsung naik aja ke atas ya. Nah, untuk para peserta yang ikut just training juga udah pada datang ya. Kali ini pesertanya tuh kurang lebih 60 peserta. Nah, ini jadi ini udah pada datang semuanya. Ada Koko Elvin. Waduh, lagi syuting. Tuh. Can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. That it feels
gue dari Hong Kong lu, gue udah berhenti lama. Serius? Iya lah lu. Halo? Masih takut mati kok. Oke, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih sama temen toko juga. Ini Lingga dari... Halo, saya Lingga dari Sugi Variasi. Oh ya, Sugi Variasi. Ini dari Sugi Variasi. Kita masih sama Tangerang, tapi kita bersahabat. Jadi toko itu jangan saling menyikut, bukan gitu? Yes. Iya. Jangan terus mentang-mentang kompetitor sikut-sikutan, ya nggak? Nggak. Ini kan hari kedua ya kita ikut training. Nah, kalau gua pribadi kan gua udah lama banget vakum dari kontes. Nah, yang sering ikut kontes kan lu nih. Nah, tapi kayaknya baru ini lu ikut just training. Menurut lu perlu nggak sih just training itu, atau hanya yang penting event kontes menang gitu? Lu kan juara terus nih kayaknya nih, nggak pernah kalah kayaknya. Ya kalau untuk gua pribadi sih ya, gua biasa memang ikut kompetisi di ICANN dan gua beberapa kali menang di kelas ICANN, mau SQL ataupun SQ. Nah, setelah adanya training ini menurut gua sangat-sangat membantu. Artinya gua mengetahui bagaimana cara gua setting, bagaimana cara gua untuk bertanding, aturan-aturannya itu menurut gua ya oke lah, baiklah untuk gua. Ya. Nah, jadi memang perlu juga ya sebenarnya kita ngikutin acara-acara kayak gini ya. Di samping kita dapat rule bahwa pemasangan instalasi yang benar itu seperti apa, betul ya. Terus cara mendengarkan musik yang kita dengarkan seperti apa, terus frekuensi daripada jenis alat musik juga dijelaskan ya di acara-acara kayak gini. Jadi ini cukup membantu juga sebagai kita toko untuk menambah pengalaman tuning, bukan gitu ya? Ya betul. Ada Ya. pengalaman lain mungkin? Ya pengalaman lain sama sih ya sebenarnya ya. Nambah teman juga ya? Nambah teman, ya nambah ilmu juga lah. Karena yang ikut ini banyak banget ya, 60 orang loh. Hampir 50 lebih lah. Iya. Hampir 50 lebih yang ikut just training di ICANN ini. Dan dapat makan gratis. Loh, kan segala sesuatu kan harus diucapkan walaupun makannya gratis. Iya dong. Bayar nggak sih? Enggak sih. Bayarnya cuma satu kali aja. Iya. Gitu. Jadi ya inilah kegiatan di dunia audio itu seperti ini. Buat kawan-kawan yang hobi audio, ya seperti ini dunia audio. Kalau mau kontes, hubungin aja Lingga. Kalau aku nggak kontes-kontes dah. Sama aja lah. Mau ke AMJ, mau ke Sugi atau ke Audiotune sama aja lah. Karena walaupun kita satu Tangerang, kita tetap bersahabat. Kita tetap berkawan. Ya, betul sekali. Iya. Nah, karena event ini juga kita bisa ketemu dengan Mr. Hector. Ini Mr. Hector dari Malaysia. Gimana kok tentang event Ken? Oh, ramai yang ikut loh ini. Gampang sekali event. Kalau event gini di Malaysia juga ada nggak? Ada, tapi cuma udah 2 tahun nggak ada kontes. Sekarang harap-harap dengan Pak ini kita bawakan event Ken balik ke Malaysia supaya bisa kompetisi lagi. Ya, sejak COVID ini kita udah agak susah kok. Udah susah, tapi ramai juga yang ikut audio kontes, upgrade-nya audio mobile dengan merek-merek macam-macam ada. Kalau di Malaysia yang terkenal Crossfire ya? Crossfire, Vokal, Audition, Gramon juga ada. Berarti nanti AMJ boleh bisa ngonten nih? Ngonten lanjut aja Malaysia. ke gua, JFF Audio Works. Asik. Nah, kita juga lagi nongkrong bareng tadi Lingga. Dan ini ada tim dari Bekja ya, Bekja. Kalau ini abang dari Mexindo. Nah, ini juga. Ini dari AMJ yang sekarang udah sukses sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ke atas untuk acaranya. Makasih ya, Rektor. Oke, sekarang kita juga ketemu sama nih yang terkenal di Bekja ya. Kita nebeng-nebeng pansos. Oke, jadi walaupun kita kompetitor tapi kita nggak harus saling sikut ya. Betul. Justru dengan adanya kompetitor, kita itu justru makin ramai industri kan audio di Indonesia ya. Jadi dengan banyaknya toko ya, kemudian banyak merek itu bukan kompetitor sih sebetulnya. Tetapi ini menjadi satu ajang di mana kita itu
berkompetisi di media sosial ya. Betul. Betul, Dan karena- meramaikan kancah audio. Betul. Industri car audio tentunya akan lebih semarak lagi dengan banyaknya instalator. Betul. Justru di Ken ini menjadi satu wadah atau satu tempat muara ya, Ya. untuk penghobis seperti itu. Setuju. Jadi kalau hobinya buruk kan ada lomba buruk. ya. Kalau hobinya audio ya, di Ken ada. ini gitu. Nah, jadi sebenarnya selain ini untuk event, apakah kita bisa dapat sesuatu yang lain gitu? Banyak sekali yang kita dapatkan di sini. Kalau kemarin satu harian kita sudah judge and competitor training. Kalau hari ini yang judge-nya katanya gitu ya, kan. betul. Jadi kemarin itu kita ngedapetin banyak ilmu. Jadi bagaimana caranya kita membentuk satu sistem tata suara di mobil dengan diajarin dari rule-nya si Ken itu Betul. sendiri. Dan yang menarik sekali adalah di Ken di rule-nya ini sangat spesifik. Sampai frekuensi ditunjukin ya? Betul, sampai frekuensinya ditunjukin gitu. Misalnya track 1, track 2, frekuensi di mana yang harus kita teliti itu ada kayak Iya, gitu. Dan keren ini tentunya untuk mempersiapkan ini nggak mudah. Betul. Karena pada saat kita mau mendeteksi sebuah frekuensi dalam satu lagu itu memerlukan waktu yang lama sekali dan itu Betul. memerlukan alat yang canggih. Seperti itu. Apalagi ini 14 track ya? 16 16 ya, 16 track loh. 16 track. Ini nggak main-main Nggak loh, main-main, 16 track. betul. Tapi di sini kita diajarin benar untuk membentuk satu suara di mana tugas kita ini berat. Tugas itu berat banget loh. Kalau membuat bangunan itu kita bisa kelihatan wujud bangunannya. Tapi kita di sini disuguhkan untuk bisa memberikan sesuatu yang tidak Tidak bisa terlihat. dilihat, tetapi Hanya bisa dirasakan. dirasakan. Nah, kayak gitu. Tapi bisa dinilai loh. Betul. Unik sebetulnya. Ya inilah uniknya dunia audio. Betul. Gitu. Nah, di belakang kita juga ada importer aja ikutan loh. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari ini apa Nexindo ya? Ya, Nexindo ya di ajang ini kita bisa terus belajar ya. Apalagi di Ken ini kan udah rule baru dan kita semuanya berkumpul di sini belajar bersama untuk memajukan dunia car audio. Gitu. Jadi untuk memajukan dunia audio ya. Nah, ini yang support saya nih. Ini big boss saya nih udah datang nih ya. Ada satu lagi. Nah, halo kok. Nah, kalau ini yang support AMJ dari nol nih. Kok Arton, kok gimana kok untuk acara Ken ini kok? Kan yang nyuruh saya untuk Cara Ken ini tergantung ini nih. Lihat dulu. Coba lihat dulu. Bisa Ya. Kita semua tergantung dari yang namanya Om Yanto. Om Yanto ini salah satu sesepuh, ya kan? Mumpung belum sepuh. tua dong saya. Jadi untuk acara event ini menarik ya kok ya? Kali ini ya? So far so good ya, so far so good. Jadi untuk pembelajaran kita itu lebih kepada bagaimana kita itu bertanding, Mbak. Dan efeknya itu sebenarnya kan lebih kepada bagaimana kita membangun mobil dengan benar. Gitu. Oke. Dan saya banyak belajar dari Om Yan. Waduh, pokoknya satu kata ya, buat si bos, buat AMJ, maju terus. Ada kan dia? Sedikit tapi nyentuh ya. Besok kita ngumpul ya. Menurut saya sih, kalau tempat yang seperti Koko punya itu malah bagus banget. Bikin jalan, orang langsung bisa ngeliat, terus segala macamnya. Dan tempat saya itu sebetulnya susah banget untuk dilihat orang itu. Loh, Serius loh. tempatnya susah dilihat, media sosialnya kan nggak susah dilihat. Ya itu dia. Makanya saya sekitar 2016 yang lalu ya, tahun 2016 saya bingung loh. Ini gimana gitu? Toko ngadep ruko orang, terus jalan raya jauh. Saya bingung. Siapa yang mau datang gitu? Sekarang tidur aja ada orang datang kan? Nah, di situ kan kemarin di sini dia lagi ngobrol-ngobrol, dia telepon, "Oh ya Pak, mobilnya kapan mau dijemput?" Keplek aja. Berapa duit? 70 juta kecil. 70 juta kecil. Kelo kan? Aduh. Kita 10 juta aja besar gitu. Tuh, kalau bos tuh harus merendah. Enggak beneran. 70 juta itu
berapa banyak customer yang belanja 10 juta di Bukja? Satu. Bingung ya. Ya satu hari 5 lah. Udah 50. Dan gue yakin pasti di atas 10 juta rata-rata. Bener-bener. Kan nanya saya kok, 70 juta berapa tahun sekali gitu? Mungkin kita ngomong kan 2 tahun sekali. sebulan mungkin ya syukur-syukur lah kalau dapat 5 kali. Ya kan? Satu setengah kalinya komplain. Dapat 1 kali setengahnya komplain kan cilaka ya. Yang dicari itu sebenarnya kan lebih kepada pasar yang stabil lah. Iya. Stabil. Tapi beda segmen juga beda cara penanganannya aja. Betul. Itu aja. Tapi so far kerja bagus. So far so good. Beliau ini salah satu Enggak lah. panutan kalau di online itu berubah nggak? Berubah kan? Langsung berubah ya. Kenapa sih lu nyari kamera? Gue kan pengen lihat naturalnya dia. Tapi Bekja sejak bikin YouTube peningkatannya luar biasa ya. Berdarah-darah juga sih. Dari Kenapa? Dulu kita Bayar bikin kameramen mahal. itu satu. Yang kedua, kita tuh sebetulnya apa ya? Pola kita itu sebenarnya lebih susah loh. Kita setiap hari dituntut untuk apa ya? Ada konten. Untuk mikirin gitu apa yang kira-kira bisa diedukasi buat orang. Kadang-kadang kita mau tidur pun mikir kira-kira besok mau bikin apa ya. Oh, bukannya malam itu tidur mikirin bini di sebelah. Bini di sebelah tapi otaknya kemana-mana. Jadi bini udah nggak dipikirin lagi. Oh, di toilet dulu dong. Asam. Jangan dikat ya, jangan dikat ya. Ini dikat gini. Kalau ini sampai naik kontennya, gua rasa Begjanya berjaya. Rumah tangga saya nggak. Bubar ya. Goblok. Tapi ada pos security kan di depan? Kenapa? Di depan ada pos security kan? Ada. Ya berarti aman lah. Pos kamling juga ada. Jadi tinggalnya di situ juga, atau tinggal beda tempat? Beda tempat. Beda Ini tempat. sekantoran. Jauh. Ya lumayan. Berapa jauh? Jauh banget. Masa? Tinggal di mana? Ya masih seputaran Jakarta juga. Di Jakarta mana? Tuh, Jakarta bukan Gede. Tangerang ya? Jakarta banyak ya. Ah. Bukan Tangerang. Ini karena kamera nyala aja nih, jadi dia nggak mau kasih tahu. takut customer pada ke rumah. Enggak, kadang kita harus menjaga privasi kita juga ya. Tapi tadi tidur aja nggak pikirin bini. Keceplosan aja sih. Ini karena kamera on aja nih. Itu langsung beda kan udah kan. Kamera on, kalau kamera nggak on nih lain lagi ceritanya. Cirinya orang cerdas begitu, pintar mengulik. Iya. Apalagi suara, pintar banget. Tapi kalau sampai ini sukses ya, konten ini sukses, kayaknya bikin podcast bagus kok. Bagus. Podcast itu terakhir bikin sama Venom bagus ya harusnya. Ya. Bagus. Kamu terakhir ada bikin apa fenomena? Bagus. Konten podcast itu harusnya bisa brainstormingnya bagus loh. Betul. Dan apalagi kalau tidak diatur ya. Iya. Kadang-kadang kita itu kan bertugasnya kan menyampaikan sesuatu yang kita kerjakan keluar ya. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang jelimet, sesuatu yang susah itu kita pikirin gitu supaya bisa sampai ke si netizen. Rasanya beda lagi. Rasanya langsung berubah. Kalau kamera roll on. Tapi beneran. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kecil ini kadang-kadang yang disukai oleh banyak orang. Iya. Contohnya nyambung kabel salah aja misalnya ya, salah plus minus ya. Pernah itu nggak? kan, Pernah. Sering. Oh sering. Sering. Tapi kan sekarang Yakin. tapi kan sekarang sudah ada DSP kan. Oh, iya. Jadi nggak perlu bongkar lagi, nggak kayak Ini zaman kita lagi dulu gitu ya. bongkar kesalahannya dulu nih.
Aku yakin semua instalator juga pernah merasakan itu. Kan gitu. Yakin? Yakin. 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 Pasti yakin. Salah. 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 Kalau instalator itu sebenarnya dari awal nggak boleh melakukan kesalahan. Kita bicara sebelum kita menjadi instalator yang pro. Nah, Ya, karena kita mulainya kan dari saya nggak kecil. pernah pro, Pak. Nggak pernah pro ya. Kontra. Kontra soalnya. Selalu Kita mau ngomong serius apa gimana nih? kontra, tapi benar, tapi kontranya itu harus bagus. Betul. Harus bagus. Karena so far installer itu hari ini kalau menamakan dirinya installer itu nggak segitu mudahnya. Ya, Apalagi mengaku yang namanya profesional. tidak ada yang proses. Cuman jam terbang itu ya kadang mengantarkan kita lebih mengerti. Karena memang kita sudah mulai dari Salahnya Betul. dulu kita sudah lakukan Iya. semua, mencari perbaikan untuk beresin kesalahan itu, Iya. ya kan? Makanya jadilah bekerja. saya dulu pernah, saya sedikit cerita ya. Dulu tahun-tahun 97 itu awal-awal saya mulai belajar di audio tahun 96. Saya mulai dari 96. Wah, 96. Baru lahir lu ya? Saya masih sekolah loh. 1996 saya udah mulai. Saya masih sekolah loh itu. Waktu itu saya baru belajar untuk pasang head unit, pasang tape. Pasang tape itu kan ada kabel yang illumination, Oh ya. ya kan, yang buat lampu kecil. Jadi pada saat lampu kecil itu nanti indikatornya LED-nya tuh ada nyala tuh. Jadi pada saat malam kita bisa lihat kan. Nah, uniknya adalah pada saat kita mencari kabel yang illumination-nya dari Ketemu mobil, dengan ground. yes. Itu yang disebut dengan kesalahan. Dia tidak mengaku, tapi sekarang mengaku akhirnya ya. Itu karena tahu perbedaan antara illumination dan ground. Iya. Tapi awalnya saya nggak tahu. Ketemu memang. Kok bisa nggak tahu? Ketemu. Waktu itu saya belum tahu yang namanya tester, Pak. Saya Masih taunya- meraba. Iya, saya taunya memakai yang warna. bukan. Saya memakai yang lampu. Tes pen. tes pen kan. Nah, pada saat dia tidak nyala, itu dia ada induksi di ground, Ya, menjadi ground. kan gitu. Nah, kemudian dia masuk ke ACC, Ya. bukan di illumination tapi ke ACC, kayak gitu. Jadi pada saat dia lampunya mati, ya kan, dia langsung ketemu ground. Akhirnya timnya ngebul. Pernah begitu tuh. Keluar jin ya? Iya, ini kenapa? Saya bilang ada apa, ada segala macam enggak. Akhirnya ada, kita kan dulu ada teknisi yang mungkin lebih mengerti daripada kita. Akhirnya dia kasih tahu, oh ini yang salah kabelnya. Jadi itu menjadi satu pengalaman, ya, pembelajaran. Dan pada saat itu yang dipasang timnya Alpine yang seri tinggi, yang mahal gitu kan. Waduh, saya nggak bisa ganti gitu. Nah, itulah kita menjadi bijak sekarang ini pada saat kita mempunyai Berarti bijak karena kesalahan ya? bijak karena kesalahan, Belajar. sama rajin karena terpaksa. Rajin karena terpaksa. Karena terpaksa. Rajin karena terpaksa. Rajin karena terpaksa. Berarti saya harus bikin kesalahan dulu kok biar pinter. Gue masih bingung kalau misalnya rajin karena terpaksa itu kenapa? Iya. Di tahun itu saya mempunyai pendapatan atau gaji ya, satu minggu cuma 40.000, Pak. 40.000. Saya kerja juga naik sepeda, perih banget saya dulu. Susahnya kelewatan. Nah, kemudian saya dituntut untuk hidup di Jakarta dengan saya membayar kos-kosan pada saat itu 1 bulan itu 80.000. Kemudian saya harus memenuhi kebutuhan saya, yang makan, tiap hari ngerokok apa segala macam. Itu Hidup nggak cukup. glamor kayaknya, hidup glamor. 40.000 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu 40.000 gaji saya. Kan bukan 1 hari. 1 minggu, sorry. Saya salah. 1 minggu. Makanya saya pikir kalau 40.000 1 hari, glamor loh hidupnya. 1 minggu 40.000. Tahun 96. Tahun 96. Tahun 96 1 minggu 40.000. 40.000. Berarti kita hitungannya kurang lebih Oh iya, tahun segitu. 160.000 ya. 160.000 Tahun segitu. Sebulan ya. sebulan. Sekolah Dikurangin aja untuk masih. biaya bayar kontrakan atau kos pada saat itu 80.000. Makan ya segala ya. Saking susahnya, saking kurangnya, malam saya kerja lagi, Pak. Kerja apa malam? Malam saya waktu itu ada nganter-nganter LD. Ada laser disc tuh. Oh, bukan freelance. Bukan. Bukan. Bukan, tapi Bukan freelance. saya diminta untuk nganter-nganter ini ke
ke rumah-rumah yang untuk sewa LD pada saat itu. Service yang piringan LD lah, service yang piringan gede itu ya. Piringan besar. Belum ada DVD. Ya, aku masih. Cuma di sana saya sudah berpikir ke apa ya? Saya nggak mau cuma sebatas tukang anter aja. Jadi saya mengambil hati dari orang-orang yang saya anter les servisnya itu. Saya selalu belajar dulu, saya pelajari dulu filmnya ini apa, bintangnya siapa, alur ceritanya bagaimana. Dari bekal saya nonton ini, saya ceritakanlah ke yang saya antar ini nih, LD ini. Akhirnya dari situ rame. Dia rame, udah, berarti yang nanti saya minta tolong, nanti saya akan pesan lagi. Ketemunya sebenarnya dengan aktor beneran nih. Jadi Nah, jadi yang ngikutin event ini itu bukan hanya lokalan Jakarta aja ya. Event Ken ini untuk seluruh Indonesia. Nah, salah satunya ini ada Ko Akyong dari Medan. Kok boleh kenal dulu? Nama gua Akyong dari Medan, toko Agung Motor Audio Medan. Nah, ini jadi dari toko audio mobil di Medan ya. Namanya Agung Motor Audio. Agung Motor Audio. Kok apa sih yang maksudnya Koko ikut event ini tuh tujuannya apa? Yang pastinya event biar lebih paham gimana ya cara suara yang benar ya gitu. Oke, berarti selain kita lebih paham dengan tuning, kita juga bisa memahami suara gitu ya. Iya, settingnya. Untuk eventnya sendiri gimana kok, rame ya? Eventnya rame, kesernya rame kali, dari banyak luar pulau lah ya. Bukan hanya di Jakarta doang aja ya. Dan jadi nambah teman ya kok? Hah? Jadi nambah teman? Iya, nambah teman. Kayak Ponto. Udah, berarti ada yang mau disampaikan lagi kok? Mungkin pesan-pesannya, kesan-kesan Jakarta mungkin, atau eventnya luar biasa? Token kali ini pesan sih semoga dunia audio lebih di terkhususnya tanah air ini ya lebih maju ya. Lebih maju ya. Lebih maju, itu aja sih. Oke, jadi harapan kita penghobi audio adalah biar di tanah air ini perkembangan audio semakin maju ya kok ya. Iya. Oke, nah yuk kita lihat yang lain lagi yuk. Ada yang dari mana lagi ya? Itu sono. In the dark we fight, you take the wrong and you make it right. Like a firefly, you are glowing at night. So don't make it hard, don't let me go. I wanna hold you tight when you're cold. I'm waiting for. Nah, tadi kita udah ngobrol dengan teman dari Medan, dari Pekanbaru. Nah, kali ini sama salah satu suhu saya nih dari mana? Cianjur. Dari mana tuh? Kok boleh kenalin diri dulu kok? Nama saya Elvin. Oke. Kepanjangan saya nggak ada kepanjangan. Tokonya kok? Tokonya Vin Variasi Cianjur. Nah, jadi Elvin ini dari Cianjur. Nama tokonya Vince Variasi kok ya. Oke. Kok kira-kira
ada kesan apa sih kok dengan adanya acara event Ken ini kok? Ya bisa lebih memajukan car audioan ya. Ya. Itu udah pasti lah. Efeknya luar biasa Pak ya? Efeknya luar biasa. Jadi bisa lebih maju dan pengetahuannya soalnya belajar lah. Pengetahuan makin berkembang. Di dunia car audio itu kan nggak ada habisnya ya? Nggak ada habisnya lah. Ini aja regulasinya udah baru lagi ya? Baru lagi ya. Regulasinya udah baru lagi. Oke, kok ada lagi yang mau ditambahkan? Segitu aja kali ya? Gitu aja ya. Nanti kapan-kapan kita langsung ke Vince Variasi untuk makan sate kali ya. Nah, itu setuju ya. Setuju ya. Ya, itu setuju. Oke, makasih. Oke, siap. Tied up like a captive. I'm to you. Used to pay my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Bapak Hilmi Suryaudu. Oke, alhamdulillah ya, bersyukur hari ini kita udah lulus ujian untuk Ken Judge Training. Jadi saya rasa perjalanan hari ini cukup. Saya Anto dan terima kasih telah mengikuti perjalanan daripada AMG.
Pretend to know